Do You See What I See kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Podcast Original Spotify. Dengarkan sekarang, gratis, hanya di Spotify. Do You See What I See? Exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo, salam kenal. Sebelum memiliki klinik sendiri di kota, saya adalah seorang bidan yang mengabdikan diri di pelosok-pelosok desa. Desa yang sangat-sangat terpencil, yang kalau saya katakan dan jelaskan dengan detail, pasti yang mendengarkan tidak akan percaya bahwa ada beberapa orang yang tinggal sangat-sangat jauh dari keramaian. Pertama kali saya mengabdikan diri sebagai seorang bidan itu, mungkin sekitar tahun 1985 atau 90-an. Di sebuah pedukuhan yang tidak ada kendaraan, tidak ada listrik, apalagi barang-barang canggih seperti sekarang, televisi, gadget, komputer. Pedukuhan yang benar-benar sepi lenggang dan hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga saja. Sebagai bidan baru, saya tidak begitu mengenal warga-warga yang ada di sana. Padahal memang warganya itu hanya beberapa ratus orang saja yang tersebar dan berjauhan satu sama lain. Beruntungnya, proses kelahiran pertama hingga proses kelahiran ke-16 itu, semua ibu dan bayinya sehat dan baik-baik saja. Tapi ada 1-2 yang sulit dan berkendala sehingga menyebabkan si ibu ini harus dibawa ke rumah sakit daerah. Karena puskesmas di pedukuhan itu perlengkapan obat-obatan, tenaga kesehatan semuanya itu masih belum lengkap, saya kerap berdoa sebelum ada panggilan. Berharap bahwa pasien yang saya akan bantu lahirannya ini sehat dan tidak kurang satupun. Karena kalau tidak, saya akan sedih jika tak mampu menolong pasien dengan maksimal. Suatu malam, sekitar jam 2 malam, suami membangunkan saya dan mengatakan kalau ada seseorang yang mengetuk. Coba mas bukakan dulu, saya mau pakai jilbab dulu. Suami saya membukakan pintu. Bu, ada ini yang mau lihat lahiran, teriak suami saya dari depan. Oh ya, sebentar. Karena memang saya sudah pakai jilbab, saya tinggal pakai jas hujan saya dan menenteng tas yang sudah standby dan sudah saya siapkan setiap malamnya. Pak, ini jas hujannya, ucap saya kepada bapak yang menjemput saya itu. Saat suami dan saya sudah mengenakan jas hujan, bapak itu menggeleng, lalu tersenyum dan berjalan lebih dulu di depan kami. Si bapak bertelanjang dada, hanya menggunakan celana bahan warna coklat setengah tiang. Kulitnya terlihat coklat, rambutnya ikal sampai ke leher. Badannya besar, tinggi, lebih tinggi daripada suami saya. Dan dia itu tak banyak bicara. Bahkan ketika dia datang, dia tak mengatakan apa-apa. Suami saya lah yang bertanya, "Istri bapak mau lahiran?" Si bapak mengangguk. Saya mengikuti bapak itu. Kami yang tidak punya kendaraan berjalan kaki. Kami tidak tahu seberapa jauh rumah yang akan dituju. Bisa berkilo-kilo jaraknya. Rumahnya jauh pak, tanya saya seperti itu. Saya hanya kasihan. Si bapak yang gak pakai baju, takut sakit karena hujan mulai turun deras. Bapak itu tidak menjawab. Kami tetap berjalan tanpa menggunakan payung sama sekali. Tapi namanya tekad dan niat sudah bulat untuk membantu warga-warga yang ada di pedukuhan ini, saya tidak begitu mempermasalahkan. Entah itu mau hujan, panas, geledek atau apapun. Entah sudah berapa jauh kami berjalan, kami melewati jalan yang becek dan peliket. Hingga bekas lumpur setinggi betis. Saya juga tidak bisa melihat keadaan di depan dengan jelas. Suami saya menghidupkan senter sesekali saja. Karena takut baterainya habis dan ketika diperlukan malah mati.
Penerangan yang kami dapat dari kilatan-kilatan yang sesekali muncul. Kami juga tidak tahu apakah pedukuhan yang kami tuju ini masih masuk ke pedukuhan tempat saya dinas atau sudah masuk ke daerah lain. Tapi yang pasti rasanya itu tempatnya benar-benar asing dan tidak pernah saya kunjungi. Kami masuk ke sebuah hutan yang tidak ada jalan setapaknya. Kami jalan dari pinggir-pinggiran pohon dan akar-akar yang nampak berseliweran. Tanaman-tanaman liar ilalang, tanaman merambat, juga nampak bersenggolan dengan siku saya. Menandakan bahwa tempat ini seolah tak terjamah sama sekali. Suami saya menggandeng tangan saya erat, karena saya sesekali terjatuh di jalan. Di dalam hati saya terus saja berzikir dan berdoa memohon pertolongan dari Allah. Agar proses lahiran malam ini berjalan lancar dan luncur tanpa kurang satu apapun, kami akhirnya memasuki sebuah gapura besar berwarna merah. Saya mulai mencium aroma wewangian bunga sedap malam. Bunga kenanga, bunga melati, bunga kantil yang silih berganti. Dari kejauhan, nampak sebuah gubuk dengan cat merah tanpa jendela. Pria yang menjemput saya tadi mempersilahkan saya masuk, dan di ranjang kayu istrinya tengah berbaring tak bergerak. Saya berusaha mendekap dan mengusap rambut ibu itu lembut. Dia mengerjapkan matanya pelan, lalu tersenyum begitu tipis tanpa mengatakan apapun. Saya memeriksa keadaan bayi itu, dan ibunya semua baik-baik saja. Walau saya merasa ada sesuatu yang aneh, tapi tidak tahu apa. Saya meminta si ibu mengatur nafasnya dengan baik sambil sesekali menyemangatinya. Ibu itu melakukan apa yang saya arahkan, tapi sesekali matanya menatap saya, lalu tersenyum aneh. Saya pikir ibu ini bersemangat sekali, karakternya unik. Di sela-sela ia mengejan dan mengatur nafas, masih sempat-sempatnya memberikan senyum manisnya kepada saya. Saya berusaha berbaik sangka malam itu. Setelah beberapa jam berjibaku dengan itu semua, akhirnya seorang bayi merah lahir. Ya, memang setiap bayi yang lahir hampir berwarna kemerahan. Tapi ini benar-benar merah dalam pandangan mata saya. Terdengar suara tangisnya yang benar-benar nyaring. Si ibu dan si bapak ini nampak puas. Saya balut si anak bayi ini dengan kain yang saya bawa dari rumah dan memberikannya kepada si ibu. Ibu ini menangis. Saya sempat mendengar isak tangisnya saat menyiapkan beberapa obat dan susu bayi dari dalam tas saya. Si ibu kembali menatap saya dan tersenyum seolah sepersekian detik wajahnya seperti ini. Lalu sepersekian detik yang lain dia tersenyum dan menatap mata saya. Waktu dia menatap saya dengan tatapan yang dingin, saya merasakan sekujur tubuh tak berhenti merinding. Jadi setelah semuanya beres dan memberikan tablet penambah darah vitamin dan meminta ibu itu untuk menjaga kesehatan dan kebersihannya, saya berpamit pulang. Jika tidak ada kesempatan dan tidak ada aral melintang, saya berkata insya Allah akan mengunjungi ibu dan memeriksa bagaimana keadaan bayinya. Sepasang suami istri itu mengangguk. Sepertinya mereka mengerti dengan apa yang saya katakan. Walaupun lagi-lagi mereka tidak mengatakan apapun dari bibirnya. Saya dan suami pulang. Sepasang suami istri itu mengantarkan sampai ke depan pintu. Istrinya betul-betul terlihat sehat, padahal baru saja melahirkan. Sebelum pulang, saya juga sempat titip pesan kepada suaminya. Harus jaga istrinya dengan baik dan jangan ditinggal-tinggal dulu. Mereka berdua melambaikan tangan dan tersenyum. Ketika saya menoleh lagi ke gubuk itu, suami istri itu nampak berubah lagi wajahnya. Membuat saya kembali merinding dan merasa aneh. Di perjalanan pulang, sudah hampir subuh. Suara kokok ayam itu mulai terdengar sahut-sahutan walau samar-samar. Kami berjalan mengikuti tanda yang sudah ditinggalkan oleh si bapak yang menjemput kami tadi. Sebuah jejak merah terbentang di sepanjang jalan. Saya tak tahu dari mana asalnya. Tapi kami tetap mengikuti jejak merah yang seperti jejak kaki itu. Dan anehnya, jejak itu tidak luntur walaupun terkena hujan. Jejak itu jugalah yang berhasil mengantarkan kami sampai keluar hutan. Keluar dari hutan karena memang hari sudah hampir subuh.
kami sempat menemui beberapa orang bapak-bapak menggunakan sepeda ontel tua. "Loh, Bu Bidan, dari mana subuh-subuh begini?" sapa mereka. Saya dan suami berkata bahwa kami dari pedukuhan di balik hutan itu. Bapak-bapak yang naik sepeda ontel ini menatap temannya heran lalu bertanya, "Memangnya ada rumah di balik hutan itu?" "Ada, Pak. Gubuk kecil warna merah. Ada ibu-ibu yang melahirkan, yang suaminya menjemput saya." Si bapak dan temannya malah memasang wajah yang aneh. "Memangnya kenapa, Pak?" "Nggak apa-apa sih, Bu. Bu Bidan ketemu bayi merah. Semua bidan yang dinas di sini ya pasti disapa dan diajak kenalan." "Maksudnya apa, Pak? Jangan buat saya bingung. Bayi merah. Maksudnya gimana, Pak?" "Iya, bayi merah. Bayi yang terlahir merah, dalam gubuk merah, dan bapaknya akan meninggalkan jejak merah sebagaimana tanda untuk bidan pulang ke rumahnya. Mungkin mereka hanya ingin berkenalan kepada bidan baru di desa ini." "Maksudnya gimana ya, Pak? Saya nggak ngerti." "Ya sudah, sekarang Bu Bidan pulang saja. Istirahat, capek, hujan-hujanan lagi. Lain kali kalau ada yang ngetuk-ngetuk jam 3 pagi jangan dibukakan." "Loh, jangan dibukakan gimana toh, Pak? Bagaimana kalau orangnya mau lahiran?" "Ya, masalahnya kan itu bukan orang," jawaban si bapak santai. Lalu melanjutkan perjalanannya membuat saya dan suami saya saling pandang, tak mengerti atas apa yang ia dan temannya bicarakan. Oke, itu dia cerita mencekam hari ini. Terima kasih yang sudah mengirimkan ceritanya. Saya Rena pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do You See What I See kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Podcast Original Spotify. Dengarkan sekarang, gratis, hanya di Spotify. Do You See What I See? Exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis.